Ya gimana Bung Andi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ini aku dengar kabar ini fenomena ini banyak hitung-hitungan ini semua apa namanya pusing semua di KPPS segala macam kan, sehingga ada image seolah-olah tanda petik ini KPU curang nih atau bagaimana itu? Masalah curang atau tidak curang itu sebetulnya bagian dari retorika, dialektika bagaimana kita atau siapapun memenangkan sebuah kompetisi. Ya, atau curang biasanya muncul bahasa curang ketika merasa kalah gitu Nah, ya. itu udah automatically itu. Wah, curang nih. Tapi kan kita kan nggak tahu bagaimana dengan adanya pembuktian atau tidak adanya pembuktian. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya nih sebagai masyarakat biasa nih Kang Ilham. Menyikapi dinamika politik apalagi sekarang ya, dinamika politik yang sudah sampai ke taraf sudah penghitungan suara yang belum masih berproses ya, pengumuman ini. Ini bagaimana nih menyikapi dinamika ini untuk masyarakat itu supaya lebih tenang, lebih apa gitu. Sebagai seorang caleg dan sebagai seorang calon legislator lah ini kan. Menyikapi ini apa saran yang terbaik untuk masyarakat, menunggu terus merespon mengawal apa seperti apa? Kalau mengawal, saya yakinkan bahwa seluruh Republik Indonesia, Panwas itu mengawal dengan baik dan optimal. Itu yang pertama yang harus kita pahami. KPU juga dia bekerja sangat optimal. Dan jangan salah, Bung. Ya. Ada banyak lembaga-lembaga independen yang mengawal juga lajunya pemilu ini. Lembaga A, B, C banyak banget. Ada sekitar 80 lebih lembaga yang mengawal lajunya pemilu ini. Oke. Terkait masalah adapun isu berita tentang kecurangan dan hal lainnya, itu bagian dari proses. Curang itu bagian dari proses siapapun untuk menuju kemenangan. Kita dalam sebuah perlombaan. Ya. Ada yang muri menang Wajar lah lomba ya. lari misalkan Ya, kita sampai ini finish. mah, katanya gitu, Oke ya. wah, ini mah dia pakai doping, oh ini Nah, mah ini. Stop Kayak gitu. di situ pakai doping. Itu kan indikasi kecurangan. Iya. Makanya saya bilang curang itu adalah bagian dari proses. Ya, ya. Ini bukan paradigma curang itu boleh nggak boleh. Itu beda lagi. Dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dari sisi ketuhanan, ya curang itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi dia menjadi bagian dari sebuah Tapi proses. itu bagian dari sebuah proses. Oke. Itu yang harus kita pahami. Gitu, beda, gitu. Begitu Bung Andi. Bung Andi ini salah satu intelektual senior saya. Beliau adalah praktisi hukum juga nih kalau perlu saya sampaikan di sini. Dan ini iseng-iseng aja dia. Berkarya dulu ya. Beliau ini mau nanya tentang saya bagaimana pencalonan DPD itu fenomenalnya Komeng. Tapi beliau ini menyamar sebagai pengusaha di sini kan. Mengamatin saja. Sekarang lebih banyak berdagang aja. Ya, begitulah Bung Andi memang. Ya. Saya tidak bisa banyak, juga tidak ada yang bisa saya salahkan. Kekurangan dari saya sendiri sebagai calon DPD, kurangnya saksi. Saksi. Karena pada prinsipnya begini, kalau nyalon DPD di Jawa Barat itu beda dengan caleg parpol yang hanya berpikir hanya 4 kabupaten, 3 kabupaten, apalagi DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Mereka 5.000, 7.000, 8.000 suara, 10.000 sudah duduk. Kita DPD itu 2019 minimal itu Haja Eni itu 930 ribuan baru duduk minimal loh. Kang Oni Suwarman waktu itu 4 juta lebih suaranya baru duduk. Jadi memang di Jawa Barat ini berat. Cuma yang saya inginkan harapannya ke depan, kursi DPD itu ditambahlah, jangan cuma 4. Sesuaikan dengan DPT per provinsi. Jawa Barat itu DPT-nya aja 35 juta. Juga iya, jumlah penduduk. Jumlah penduduknya nggak ke cover lah. Ya, itu perlu jadi perhatian next ke depan Iya. ya. Makanya kalau saya sih ya sekarang tetap berusaha karena ini belum final ya. Ya, Bulan belum depan baru difinalkan. Dan saya sebagai warga negara yang baik, mengerti hukum dan juga taat kepada peraturan pemerintah, ya saya akan taati PKPU, peraturan KPU Republik Indonesia. Penetapannya gimana, siapa yang nanti ditetapkan duduk jadi DPD, ya itu terserah KPU, bukan kemenangan saya. Saya sebagai calon DPD hanya berusaha sosialisasi, Meraih simpati rakyat. Iya. Dan saya sudah jelaskan ke orang-orang, tidak hanya selesai sampai 14 Februari program saya ini. Kalau kita orang hukum selalu hanya berpegang kepada satu asas itu. Bagaimanapun ini kan semua kembali kepada pesta demokrasi rakyat ini. Vox Populi, Vox Dei. Yes. Suara rakyat, suara Tuhan. Ya.
Oke. Dan kadang nggak ketahuan dari mana suaranya itu. Dari mana tuh? Bergema aja gitu. Bergema nggak tahu suaranya dari mana. Yang jelas ya kalau kita kan dulu kan di Berkarya. Ya. Saya kan bagian dari IT Partai Berkarya yang dikomandir oleh Saudara Rizky Prihanto. Jadi di dalam sistem KPU ini memang unik Unik ya. di dalamnya. Oke. Tapi itulah yang membuat iya itu bagian dari proses juga gitu. Bagian kan? dari proses pemenangan. Terlepas prosesnya salah atau benar, itu bukan saya yang menilai. Nah, secara dari perspektif IT ini, saya nanya nih. Apakah memang orang-orang IT di KPU itu memiliki kompetensi yang memadai atau memang orang-orang profesional kah atau bagaimana? Atau memang ada keterbatasan SDM kita di situ? Atau memang infrastrukturnya belum memadai, misalnya sistemnya belum seperti misalnya di luar gitu kan? Karena kan Orang berbeda KPU lah ini, kita. IT KPU itu jago-jago. Dia sudah tahu Profesional ya. antisipasi, sangat profesional dan saya yakinkan itu. Nggak main-main KPU RI ini. Cuma ya kalau kita lihat ya seperti yang kemarin rame itu kan, ada angka yang muncul seperti algoritma 88. Iya, algoritma 88. Semuanya Ada 88. lagi anomali-anomali ini yang jadi pertanyaan gitu. Saya punya website aja sudah diamankan, sudah dikasih security, tetap aja ada yang ngehack. Oke. Jadi jangan semata-mata ini disalahkan, kesalahan ini ada di KPU. Iya, seperti itu lah. Karena ini sistem. Ya kan sistem itu kan, ya kita punya sistem tata kelola yang baik dengan semuanya IT. yang baik, tetap aja ada yang ngehack. Begitu ya, kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana. itulah Yang jelas gunanya. kalau bukan percaya sama KPU dan Bawaslu, kepada siapa lagi kita percaya? Saya berbicara ini sebagai calon DPD Jawa Barat. Iya. Saya harus Penyelenggara. percaya sama Pak Andi gitu, Iya. atau percaya sama siapa gitu. Iya. Saya tetap di hati dan pikiran saya yang normal dan cerdas ini saya mengatakan dan menyatakan dalam konferensi pers pun saya sampaikan. Percayakan sepenuhnya. Saya kepada percaya kepada Bawaslu dan KPU. KPU.